Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di GT1. Gimana kabar kalian semua? Semoga selalu jag-jaguar ringkas ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum film berjudul Act of Valor, mengisahkan tentang misi pasukan khusus Navy SEAL dalam memburu teroris dari satu negara ke negara lainnya. Dan langsung saja, siapkan kopinya tentu Dudna, dan inilah ceritanya. Berlatar di San Diego, California, kisah diawali dengan memperlihatkan skuad Navy SEAL sedang melakukan latihan terjun bebas. Kemudian scene berpindah ke Manila, Filipina. Di sana terlihat seorang kang es krim sedang ngabret menembus ramainya jalanan. Setelah sampai di sebuah sekolah, ia lantas keluar mempersiapkan dagangannya. Dan di saat yang bersamaan, datanglah duta besar Amerika yang akan menjemput anaknya. Di saat kang es krim sedang memayu, duta besar pun mengantar anaknya untuk membeli es krim. Namun seketika, ternyata orang yang melakukan pengeboman tersebut merupakan seorang teroris yang berstatus DPO yang bernama Abu Shabbal, dan ia telah melarikan diri ke sebuah kamp pelatihan yang berada di Sulawesi. Scene kemudian beralih ke Costa Rica. Di sana terlihat seorang pria bernama Cristo, di mana ia mendatangi sebuah sekolah dan Cristo disambut hangat oleh para murid di sana. Di tempat itu juga nampak seorang dokter bernama Lisa Morales yang bertugas untuk mengecek kesehatan para murid di sana. Di malam harinya, Lisa didatangi oleh rekannya yang bernama Ross, dan ternyata mereka berdua ini adalah agen CIA yang sedang menyamar. Kemudian mereka pun membahas tentang orang yang bernama Cristo tadi. Diceritakan bahwa Cristo ini terlibat kerjasama dengan Abu Shabbal yang kita lihat di awal film. Di saat mereka berdua sedang mengobrol, tanpa sadar seseorang telah mengintai dan berhasil mempotret mereka berdua. Di keesokan harinya, nampak Lisa dan Ross sedang nyantai di hotelnya. Namun tak lama, terdengar seorang tamu yang datang. Untuk itu, Ross pun segera beranjak dari duduknya. Namun seketika, tanpa diduga, sebuah tembakan berhasil mengenai tengkorak si Ross. Dan kemudian mereka pun menculik Lisa yang ternyata mereka ini adalah bawahannya Cristo. Kemudian terlihat para pasukan khusus Navy SEAL Amerika. Di sana seorang letnan memberi tugas kepada pasukannya untuk menangkap Abu Shabbal serta menggagalkan rencananya yang ingin menghancurkan perekonomian Amerika. Dia adalah Ray dan ia bertugas untuk mengurus alat komunikasi tim. Kemudian ada Weimi yang memiliki keahlian sebagai seorang sniper. Lalu kemudian seorang pria bernama Anjay yang memiliki prestasi di dunia bela diri. Ada juga Sony yang disebut-sebut sebagai manusia terkuat. Kemudian Miller dan Mikey, mereka adalah orang-orang yang ahli dalam bidang interogasi. Di keesokan harinya, si letnan dengan berat hati berpamitan kepada istrinya yang sedang mengandung. Meskipun demikian, ia tetap harus menjalankan tugasnya. Di sisi lain, terlihat Lisa sedang diinterogasi oleh bawahannya Cristo. Namun karena tidak memberikan informasi, ia pun harus menerima siksaannya. Setelah semuanya berkumpul di markas, sang atasan langsung menyampaikan bahwa dua agensi yaitu Lisa dan Ross telah diserang di kediamannya yang mengakibatkan Ross tewas sedangkan Lisa telah diculik dan dibawa ke hutan Costa Rica. Sang atasan pun menjelaskan bahwa kejadian ini adalah ulah dari Cristo, yang dimana Cristo ini adalah seorang penyelundup dan ikut dalam jaringan Abu Shabbal. Setelah menjelaskan sampai uprat-apret, misi penyelamatan Lisa pun akhirnya akan dilaksanakan.
Setelah sampai di titik tujuan, mereka pun segera bergerak menembus merangnya hutan. Di keesokan harinya, terlihat 2 helikopter membawa 2 kapal boot yang akan digunakan dalam misi penjemputan. Setelah sampai di markas musuh, para pasukan pun segera melancarkan serangannya. Setelah melumpuhkan beberapa penjaga, mereka pun langsung masuk dan terlibat kembali aksi baku tembak yang membuat salah satu pasukan tertembak di matanya. Setelah berhasil mengamankan Lisa, mereka pun lantas pergi dan langsung ngabret menggunakan mobil. Namun tanpa diduga, beberapa teroris mengejar mereka sehingga adegan beradrenalin pun kembali terjadi. Saat mobil pasukan Mubui, datanglah pasukan penjemput yang langsung memukul mundur para teroris sehingga misi penyelamatan pun berhasil terselesaikan. Kemudian scene berpindah ke Ukraina. Terlihat Abu Shabbal mendatangi sebuah pabrik yang sebelumnya sudah diberitahu oleh Christo. Di sana, ia pun diperlihatkan dengan rompi yang mengandung bahan peledak yang sangat tinggi, sehingga hal itu membuat Shabbal percaya diri untuk melumpuhkan Amerika. Setelah itu, ia pun mendatangi Christo yang berada di ruangannya dengan tujuan untuk mengajak Christo ikut dalam rencananya menghancurkan Amerika. Namun nampaknya Christo menolak ajakan tersebut dengan alasan ia selalu diawasi oleh tim CIA. Mendengar hal itu, jelas saja Abu Shabbal pun langsung nyerocos memarahi Christo. Shut up! You're fucking bullshit! Di sisi lain, tim pasukan khusus pun mendapatkan informasi yang dimana nanti akan terjadi penjualan senjata serta penyerangan di beberapa negara. Karena itu, mereka pun membagi tugas ke beberapa negara yang akan menjadi target Abu Shabbal. Kemudian, 2 pasukan khusus pun ditugaskan ke Somalia untuk mengintai jalannya transaksi senjata. got vision? 2 Jeeps, some skinnies in the back. These guys showed up, Jesus. Why, what's up? Please advise when tally target over. Papa, Roger, good check. Be advised, we got 2. Sementara itu, terlihat Christo yang sedang nyantai di pantai ditemani oleh seorang jablay. Namun tak lama, datanglah pasukan militer yang mengepung untuk menangkap Christo. Bravo Alpha, we're 200 meters out.
sorry, I don't know your name. I'm Otto. Kemudian sang komandan pun langsung menginterogasi Christo terkait keterlibatannya dengan Abu Syabal, yang dimana Abu Syabal akan mengirimkan 16 orang dengan menggunakan rompi peledak yang tidak sembarangan orang bisa mengetahuinya. Singkat cerita, terlihat para pasukan sudah sampai di wilayah Meksiko dengan misi untuk menggerebek pabrik pembuat rompi peledak yang digunakan Abu Syabal. Para pasukan pun langsung menyebar dan tanpa berlama-lama, pertempuran pun langsung terjadi. Speed shit. Jesus. Target secure. Setelah pertempuran selesai, sang atasan pun memberitahu jika misi mereka belumlah selesai, yang dimana Abu Syabal dan bawahannya akan melewati perbatasan pukul 7 nanti. Sementara itu, terlihat Abu Syabal sedang memerintahkan bawahannya terkait tempat yang akan menjadi target pengeboman. Singkat cerita, nampak Abu Syabal telah sampai di lokasi perbatasan dan bersamaan dengan itu, para pasukan pun juga telah sampai di lokasi. Kemudian datanglah 2 mobil yang berisi pasukan untuk mendukung jalannya misi sang letnan. Presence here is greatly appreciated. There's something that you have to understand. Good have picked. This is probably the worst. And that's where we're going. Di sisi lain, Abu Syabal nampak sedang mengatur strategi kepada bawahannya untuk pergi ke tempat yang sudah ditentukan. Namun seketika, mendengar suara gedebruk tarik, Syabal beserta bawahannya langsung ngorejat dan seketika pertempuran pun terjadi. Saat pasukan sedang melakukan penyisiran, tanpa diduga salah satu bawahan Syabal telah siap dengan granatnya dan seketika melihat granat ngegorolong, sang letnan pun dengan cekatan menindih granat tersebut dan tiba-tiba sang letnan pun berkorban demi keselamatan anggotanya dan di tengah kesedihan, pertempuran pun terus berlanjut. Setelah kejadian tersebut, sang letnan pun dimakamkan dan akan dikenang sebagai pahlawan.